Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Joko Lestari, NIM 7311418167. Di sini akan mempresentasikan studi kasus tentang penerapan ERP pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. SAP Indonesia mengumumkan bahwa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP akan diterapkan di PT Wismilak Inti Makmur Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Penerapan sistem ERP pada perusahaan ini dipercayakan kepada mitra lokal SAP, yaitu Solcius, yang telah berpengalaman pada berbagai lini bisnis untuk mendukung implementasi sistem informasi perusahaan. Penerapan sistem ERP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini distribusi PT Wismilak yang mencakup modul finance, controlling, sales distribution, dan production planning. Selanjutnya bab 1 ada deskripsi kasus. Poin-poinnya ada latar belakang, manfaat, rumusan masalah, serta sistematika penulisan. Selanjutnya yang pertama ada latar belakang, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem ERP pengolahan data perusahaan yang dapat dilakukan secara real time akan menghasilkan output data yang terintegritas dan terkoneksi di masing-masing lini usaha PT Wismilak Inti Makmur Tbk, merupakan produsen rokok yang berkantor pusat di Surabaya. Alasan dilakukan penelitian ini adalah dikarenakan perusahaan merupakan perusahaan yang cukup besar yang setiap perkembangannya mempengaruhi masyarakat luas. Selanjutnya ada manfaat dari penulisan, yaitu dengan diaplikasikannya ERP bagi perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk, yang pertama ada integrasi data keuangan, yang kedua standarisasi proses operasi, dan yang terakhir ada standarisasi data dan informasi. Yang ketiga rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan yang pertama, deskripsi implementasi sistem ERP. Yang kedua, sistem apa saja yang digunakan oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk untuk bertahan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana sistem ERP dioperasikan. Dan yang keempat, bagaimana kronologi implementasi sistem ERP pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Selanjutnya sistematika penulisan. Yang pertama ada halaman judul atau cover, ringkasan eksekutif, bab 1 isinya deskripsi kasus, bab 2 pembahasan kasus, bab 3 ada kesimpulan, dilanjutkan daftar pustaka dan lampiran. Bab 2 yaitu pembahasan kasus, terdiri dari selayang pandang, implementasi sistem, sistem selama pandemi, dan operasional sistem. Selayang pandang. Yang pertama ada Porter Value Chain. Porter Value Chain itu ada value chain diferensiasi, di mana kesesuaian antara kemampuan perusahaan untuk menciptakan variasi sesuai kebutuhan pelanggan. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menciptakan sebuah analisis rantai nilai dengan kebutuhan serta keinginan serta setiap orang berbeda-beda, menyediakan beberapa produk yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan orang, membuat rantai nilai yang berbeda. Yang kedua ada identifikasi faktor penentu diferensiasi. Selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Penerapan sistem ERP pada perusahaan ini dipercayakan kepada mitra lokal SAP. Penerapan sistem ERP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini distribusi yang mencakup modul finance, controlling, sales distribution, production planning, material management, dan project system. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things. Penggunaan perangkat TI merupakan upaya modernisasi kegiatan bisnis perseroan agar mampu menyeimbangi seluruh proses yang ada, seperti keuangan, pemasaran, pemenuhan atas kepatuhan, dan pelaporan, serta hal-hal terkait lainnya yang sudah semakin berkembang dan berjalan secara real time. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
Yang pertama ada strength, yaitu inovasi dalam bidang teknologi, penjualan produk yang terus meningkat, meluncurkan varian baru di segmen SKM, mengembangkan jaringan pemasaran, kinerja direksi yang baik, serta Wismilak juga memproduksi filter rokok yang dijual ke perusahaan rokok lainnya. Yang kedua ada weakness, analisis SWOT Wismilak. Weakness yang pertama itu Wismilak hanyalah perusahaan rokok dengan pangsa pasar sekitar 1%, brand image Wismilak yang lemah, kurangnya promosi yang dilakukan, harga yang ditawarkan lebih mahal. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, jumlah perokok di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, kesempatan untuk melebarkan sayap usaha. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan produk filter rokok. Yang terakhir ada threat. Dari analisis SWOT Wismilak. Yang pertama, rencana kenaikan cukai sebesar 23% dalam RAPBN. Yang kedua, kenaikan harga jual setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan tarif efektif pajak pertambahan nilai atau PPN. Giatnya usaha pemerintah untuk mengurangi konsumsi merokok melalui penerapan logo bahaya merokok serta adanya resiko internal perusahaan yaitu resiko operasional dan resiko keuangan. Implementasi sistem ERP pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk. PT Wismilak Inti Makmur Tbk bekerja sama dengan SAP atau System Application and Processing dalam penerapan sistem ERP perusahaan pada 28 Februari 2013 di Jakarta. PT Wismilak telah melakukan cara ERP yang tepat, yaitu pertama, melaksanakan fungsi manajemen dengan tepat. Kedua, memanfaatkan sumber-sumber dengan tepat dan maksimal dengan merekrut SDM yang kompeten dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjalankan berbagai fungsi organisasi demi tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, adanya pengaruh dan dinamika organisasi untuk mengembangkan dan kemajuan yang berkesinambungan. Relasi ERP dengan IoT. IoT sebagai fasilitas penerapan ERP pada perusahaan, di mana pemanfaatan internet dalam pengerjaan data perusahaan yang menggunakan ERP system untuk mempermudah dan memperoleh efisiensitas serta efektivitas pengerjaan data perusahaan. Internet of Things atau IoT merupakan manfaat besar cloud ERP. IoT memungkinkan lalu lintas data atau komunikasi antar bagian dalam satu platform dan semua data informasi akan ditempatkan di satu tempat yang sama. Selain itu, dengan teknologi internet, konektivitas dengan perangkat apapun akan lebih mudah. Jadi hambatan yang ada cukup minimal. Selanjutnya ada sistem selama pandemi atau operasional dari Wismilak selama pandemi. Yang pertama, menyediakan stok pengaman bahan baku rata-rata antara 12-24 bulan tergantung jenisnya. Yang kedua, mengembangkan sistem kaderisasi karyawan dan organisasi yang berjenjang agar proses produksi tetap berlangsung. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten untuk menghadapi risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dengan menerapkan strategi yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, menyikapi kampanye anti rokok, perseroan berupaya membangun kesadaran tentang konsumsi rokok yang wajar dan bertoleransi terhadap orang yang tidak merokok. Bagian terakhir dari bab 2 yaitu operasional perusahaan, ada strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Wismilak yaitu 1. Memfokuskan produk-produk SKT dan SKM dengan mengutamakan pertumbuhan di sektor SKM malt, di samping juga tetap membuka peluang untuk rokok kretek non-malt. Yang kedua, meningkatkan mutu, pemasaran dan distribusi produk-produk perusahaan. Yang ketiga, terus meningkatkan mutu sumber daya manusia.
dalam rangka mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan usaha di masa mendatang. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan komunikasi internal dan eksternal yang berguna bagi peningkatan kinerja perusahaan. Bagian operasional perusahaan, ada keunggulan kompetitif dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk, yaitu yang pertama premium brand equity dengan kualitas produk yang prima. Kedua, manajemen berpengalaman dalam industri rokok selama lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang solid dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, pertumbuhan industri rokok di Indonesia yang sangat menjanjikan. Dan yang terakhir, jaringan distribusi yang luas dan memiliki aliansi strategis dengan Japan Tobacco. Oke, segitu terkait bab 2, yaitu pembahasan kasus dari IRP PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Yang terakhir itu bab 3, yaitu bab kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk mulai menerapkan teknologi enterprise research planning untuk mendukung efisiensi produk atau produksinya, warehousing hingga pola distribusi produk. Sistem perusahaan harus saling terkoneksi dan terintegrasi di masing-masing lini usaha kami, yaitu dengan memberikan informasi secara real time termasuk dalam pengolahan data. Pada Februari 2013, SAP Indonesia mengumumkan bahwa sistem Enterprise Research Planning akan diterapkan di PT Wismilak Inti Makmur Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Penerapan sistem IRP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini distribusi PT Wismilak yang mencakup modul finance, controlling, sales distribution, production planning, material management, dan project system. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.